aduan dari tim advokasi Prabowo Hatta terkait dengan temuan sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Dugaan ataupun dalil aduan ini tengah dibacakan saat ini oleh tim kuasa hukum Prabowo Hatta, di mana menuntut adanya ketidaktepatan dari komisioner di KPU Provinsi DKI Jakarta, di mana tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI untuk melakukan cross check ataupun melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen DPKTB atau daftar pemilih khusus tambahan di sekitar 5.800 lebih TPS di Provinsi DKI Jakarta, sehingga tim advokasi Prabowo Hatta menilai hal tersebut sangat melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan menuntut adanya pengecekan ulang serta pemungutan suara ulang di 5.800 lebih TPS. Namun sampai pada detik terakhir hanya 13 TPS yang akhirnya dilaksanakan PSU. Dan pemirsa, ini merupakan sidang lanjutan kedua setelah digelar pada Jumat pekan lalu, dan pada sesi pertama sebelum istirahat siang tadi sempat dibacakan sejumlah aduan-aduan dari tim advokasi Prabowo Hatta maupun dari tim advokasi Joko Widodo Yusuf Kala. Dan pemirsa, berikut sidang selengkapnya. Tim pasangan nomor urut 1 DKI Jakarta menyatakan keberatan secara tertulis kepada KPU DKI Jakarta dan melaporkannya ke Bawaslu DKI Jakarta atas pembukaan kotak bersegel tersebut secara resmi, menyampaikan keberatan bahwa tindakan Ketua beserta Komisioner KPU DKI Jakarta dan Ketua beserta Komisioner KPU Kota Jakarta Timur, KPU Kota Jakarta Pusat, dan KPU Kota Jakarta Utara yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta untuk segera melakukan cross-check dokumen DPKTB di 5.802 TPS dan melakukan evaluasi terhadap petugas KPPS dan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf A PKPU nomor 19 tahun 2014 adalah bentuk pelanggaran atas kode etik penyelenggara pemilu yang diatur dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP nomor 13 tahun 2012, Junto nomor 11 tahun 2012, Junto nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum khususnya pasal 3 ayat 1 yang mengatur sumpah janji KPU provinsi, pasal 5 yang mengatur atas penyelenggara pemilu, pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara pemilu, pasal 8 huruf B tentang kewajiban penyelenggara pemilu untuk mengindahkan norma dalam penyelenggaraan pemilu, pasal 9 huruf C dan huruf E yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, serta pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 tentang pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku oleh penyelenggara pemilu. Bahwa tindakan Ketua beserta Komisioner KPU DKI Jakarta yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta untuk segera melakukan cross-check dokumen DPKTB di 5.802 TPS dan melakukan evaluasi terhadap petugas KPPS dan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf A PKPU nomor 19 tahun 2014 adalah bentuk pelanggaran atas tugas dan wewenang KPU provinsi sebagaimana diatur pasal 9 ayat 2 huruf H Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang berbunyi tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi huruf H menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu. KPU provinsi yang diberikan tugas dan wewenang menurut aturan hukum pada dasarnya berkewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Atas laporan dugaan pelanggaran penyimpangan dan atau kesalahan yang disampaikan oleh Bawaslu DKI kepada KPU Provinsi DKI pada saat pleno rekapitulasi Provinsi DKI tanggal 19 Juli 2014, maka KPU Jakarta berkewajiban menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan
dan atau kesalahan tersebut sebagaimana diatur Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasal 151 ayat 3 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon. Kewajiban KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi juga diatur pada pasal 254 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang berbunyi KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPU Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bahwa tindakan Komisioner KPU DKI Jakarta dan Komisioner KPU Kota se-DKI Jakarta yang tidak melanjuti rekomendasi Bawaslu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu sebagaimana pernah dinyatakan dalam putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi serupa pemberhentian tetap kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan berdasarkan putusan DKPP nomor 65/DKPP/PKE/3 junto putusan DKPP nomor 66/DKPP/PKE/3 bahwa tindakan ketua beserta komisioner KPU DKI Jakarta yang mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI juga bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu presiden yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pasal 2 Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akibat perbuatan dan kelalaian KPU DKI Jakarta, Pemilu Presiden... Ya, itulah pemirsa yang sedang terjadi